Bab 4016, Anda tertipu. Penatua Tu memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Tapi saat Dev mengikuti pria itu beberapa langkah, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan matanya yang awalnya tanpa ekspresi sekarang menunjukkan sedikit rasa dingin. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan Dev, diikuti dengan tebasan. Potongan ini langsung memotong kepala pria yang berjalan di depan. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia selalu mengira Dev sedang terkendali saat ini, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Siapa sangka Dev sebenarnya berpura-pura. Dasar idiot, kamu telah dibodohi. Beberapa jiwa iblis masih ingin mengendalikanku. Itu hanya lelucon. Dev berteriak pada Penatua Tu, dan kemudian menendang kepala pria itu di depan Penatua Tu. Penatua Tu awalnya memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya, tetapi tiba-tiba mendengar suara Dev. Ketika dia berbalik untuk melihat, bayangan hitam datang ke arahnya. Penatua Tu mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah kepalanya sendiri. Setelah Dev tersenyum menghina pada Penatua Tu, sosoknya langsung menghilang. Penatua Tu akan sangat marah. Beberapa jiwa iblis yang akhirnya dia kembangkan tidak membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev tertipu dan membunuh anak buahnya sendiri dengan satu pedang. Nak, aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan. Penatua Tu meraung dengan marah dan mengejar Dev. Ketika murid-murid dari sekte meringis melihat ini, mereka juga mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan dengan cepat mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Jika hanya ada Penatua Yu dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Huo Yuanting dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang dari sekte Liang Yi juga ada di sana, tetapi jika Master Formasi membuat formasi, Penatua Yu dan yang lainnya tidak akan dapat menghancurkannya. Dev dengan cepat mengejar ke arah Penatua Yu dan yang lainnya. Tetapi ketika Dev menyusul Penatua Yu dan yang lainnya, dia menemukan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya semuanya terhalang oleh sungai lava di depan mereka. Melihat magma yang mengalir di depannya, Dev benar-benar bersemangat. Anda harus tahu bahwa magma itu berisi api dari pusat bumi. Dev dapat menyerap api di magma ini dan memperkuat api bumi bagian dalam. Namun, Dev tidak punya waktu untuk menyerapnya secara perlahan sekarang. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja? Melihat Dev menyusul, Zuling bertanya dengan prihatin. Kakak senior, aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, tidak bisakah kita melompati sungai lava ini? Saya tidak bisa melewatinya. Seorang murid baru saja mencobanya dan tertelan oleh api. Api di sungai magma terlalu kuat. Kata Penatua Yu kepada Dev. Dev memandangi sungai magma dengan hati-hati. Jika dia punya waktu, dia bisa menyerap semua api di magma, tapi sekarang dia tidak punya waktu. Orang-orang dari sekte wajah hantu sedang mengejar mereka, dan mereka seharusnya bisa segera menyusul. Dev dengan ragu-ragu mendekati sungai magma. Ketika tubuh Dev berada di dekat sungai magma, sejumlah besar api tiba-tiba meletus dari sungai magma. Adik laki-laki, hati-hati. Melihat ini, Zuling mengingatkan Dev dengan keras. Namun, nyala api ini tidak akan membahayakan Dev. Bagaimanapun, Dev telah memurnikan api inti bumi. Bahkan jika dia memasuki magma saat ini, dia tidak akan terluka. Dev bisa melewati sungai magma tanpa masalah, tapi bagaimana orang lain bisa melewatinya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian nyala api putih menari-nari di telapak tangannya. Segera setelah itu, Dev perlahan mengarahkan api putih ke sungai magma. Dalam sekejap, magma di sungai magma berhenti mengalir, dan bahkan nyala api pun berhenti berdetak. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya. Cepatlah, aku tidak akan bertahan lama. Dev melihat ini dan berkata dengan cepat. Bab 4017, Kepemilikan. Ketika Penatua Yu dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera mulai terbang di atas sungai magma. Karena sungai magma dikendalikan oleh Dev, tidak diserang oleh api. Ketika semua orang melewati sungai magma, Dev terengah-engah dan menyingkirkan api es yang sangat dingin. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Penatua Tu dan orang-orang dari sekte meringis sudah mengejarnya. Adik laki-laki, cepat kemari, cepat kemari. Melihat orang-orang dari sekte wajah hantu datang untuk membunuh mereka, Zuling buru-buru berteriak kepada Dev. Dev melirik orang-orang dari sekte wajah hantu dan tahu bahwa jika dia pergi saat ini, orang-orang dari sekte wajah hantu pasti akan segera menyusul. Kakak senior, pergilah dulu dan segera hentikan Huo Yuanting. Aku akan segera menyusul. Dev berteriak pada Zuling. Nona, ayo pergi dulu. Lebih berbahaya lagi baginya untuk menyeberangi sungai magma saat ini. Orang-orang dari sekte wajah hantu akan segera datang. Prioritas utama kita adalah mencegah Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi.
Kita harus menghentikannya. Penatua Yu menarik Zuling dan berkata. Zuling juga tahu bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencegah Wo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Zuling yang tak berdaya, setelah melihat lebih dalam ke arah Dev, berbalik ke arah gunung berapi suci dengan air mata berlinang. Kali ini, dia tidak tahu apakah Dev bisa melarikan diri. Bagaimanapun, ada sungai lava yang menghalangi bagian depan, dan sekte wajah hantu mengejar di belakangnya. Di mana Dev bisa melarikan diri? Dan ketika Dev melihat ke arah Penatua Tu yang datang dengan marah, dia tahu bahwa dia mencoba melarikan diri kali ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertarung dengan boneka ini. Dev sedikit mengernyit. Baru saja, Dev menggunakan api es yang sangat dingin untuk langsung membekukan sungai magma, memungkinkan Penatua Yu dan yang lainnya melewatinya. Bahkan sebelum dia sempat mengambil nafas, Penatua Tu memimpin anak buahnya untuk mengejar. Saat kamu sekarang, kamu tidak punya kekuatan untuk bertarung. Kata Raja Iblis Ciyun. Jika aku mati, kamu tidak akan selamat, jadi berhentilah melontarkan komentar sinis. Cepat dan pikirkan cara, kamu, iblis di surga, tidak berguna. Dev berkata dengan marah. Bukannya tidak mungkin, aku hanya khawatir kamu tidak setuju. Kata Raja Iblis Ciyun. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Dev. Kalau begitu biarkan aku merasukimu dan biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengontrol nafasku dan tidak akan menghancurkan tubuh fisikmu, dan aku juga akan mengembalikannya kepadamu setelah mengambilnya. Kita sudah lama bersama, apa kau tidak percaya padaku? Kata Raja Iblis Ciyun. Tidak masalah, aku bisa menyerahkan tubuhku dan membiarkanmu mengendalikannya. Dev setuju tanpa ragu-ragu. Melihat Dev menyetujuinya dengan gembira, Raja Iblis Ciyun sedikit terkejut. Nak, apakah kamu benar-benar setuju? Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikan tubuhmu kepadamu? Atau apakah kamu tidak takut aku akan menempati tubuhmu lalu bermain dengan seorang wanita? Kau tahu, wanita-wanitamu itu semuanya sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu di surga. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu berani memiliki ide seperti itu, aku akan punya caraku sendiri untuk menghadapimu, tapi aku lebih percaya pada karakter senior. Kamu tidak akan melakukan ini. Kata Dev. Oke, tapi jika kamu menyerahkan tubuhmu, kamu juga harus menemukan cara untuk menyembunyikan buku surgawi ini. Benda ini tergantung di atas kepalaku sepanjang hari. Aku khawatir jika ada gerakan abnormal yang mengambil alih tubuhmu, itu akan hancur total. Raja Iblis Ciyun mengingatkan. Daluo Jindian di lautan kesadaran Dev selalu melindungi Dev. Tidak ada jiwa yang dapat mengendalikan tubuh Dev melalui lautan kesadaran Dev. Jangan khawatir, cepatlah. Desak Dev. Kemudian kesadaran Dev menyebar, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran. Dev berinisiatif menyerahkan tubuh fisiknya dan memasukkan jiwanya ke dalam lautan kesadaran. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun langsung mengendalikan tubuh Dev. Hahaha. Saat dia mengendalikan tubuh Dev, Raja Iblis Ciyun tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa tahun dia tidak muncul di dunia ini dalam keadaan fisik yang nyata. Sambil tertawa, dunia langsung menjadi sangat gelap. Semua pakaian di tubuh Dev menghilang seketika, kulitnya mulai menjadi gelap, dan garis-garis merah muncul di kulit Dev. Energi iblis hitam tak berujung melonjak ke seluruh tubuh Dev dengan kekuatan yang menakutkan. Dan di antara alis Dev, mata yang bersinar dengan cahaya menyeramkan tiba-tiba muncul. Bab 4018, berpakaianlah. Perubahan mendadak ini menyebabkan Penatua Tu, yang awalnya mengejar orang, langsung berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa orang ini memiliki energi iblis yang begitu menakutkan? Penatua Tu memandang Dev dengan keterkejutan di matanya. Apalagi saat aku melihat mata di antara alis Dev, seluruh tubuhku terasa gemetar. Senior, itu saja. Kamu telah menghancurkan semua pakaianku. Bagaimana aku bisa melihat seseorang sebentar lagi? Selama kamu merasa bisa mengalahkan orang-orang ini, jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Aku khawatir tubuh Mek tidak akan mampu menahannya. Dev buru-buru mengingatkan Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran. Orang ini seharusnya tidak bahagia sejenak, melupakan segalanya, dan membiarkan dirinya pergi sepenuhnya. Tubuh fisik Dev tidak tahan. Untungnya, tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali dan masih dapat menahannya. Kalau tidak, ledakan energi iblis tadi akan menyebabkan tubuh fisik meledak. Nak, kamu benar-benar mengecewakan. Aku akhirnya ingin menggunakan keahlianku, tapi kamu menghentikanku. Raja Iblis Ciyun berkata dengan sangat tidak senang. Senior, berhentilah membuat masalah. Tubuh fisikku hancur. Membangunnya kembali itu terlalu sulit. Jika kamu tidak dapat membangun kembali tubuh fisikmu, di mana kamu bisa menemukan tubuh tampan seperti itu? Para wanita di sekitarku semua akan lari saat itu. Dev buru-buru berkata dengan nada memohon. Hahaha,
Jangan khawatir, aku terukur. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia bergegas menuju murid-murid sekte meringis dengan pedang pembunuh naga di tangan. Dasar bajingan kecil, bunuhlah nyawamu. Dev meraung dan bergegas ke depan. Penatua-Tu tercengang. Bukankah seharusnya Dev melarikan diri? Beraninya kamu melancarkan serangan dan bergegas menuju dirimu sendiri. Ketika Dev bergegas tanpa rasa takut, Penatua-Tu mengerutkan kening dan berkata, sial, anak ini sebenarnya dirasuki oleh jiwa iblis, tetapi energi iblis yang begitu menakutkan bukanlah jiwa iblis yang saya lepaskan. Pantas saja beberapa jiwa iblisku itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ternyata ada jiwa iblis yang lebih kuat lagi di tubuhnya. Ekspresi Penatua-Tu sedikit berubah, dia akhirnya mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi penuh aura iblis, dan dia tampak menjadi orang yang berbeda. Hentikan dia untukku. Penatua-Tu berteriak. Tanpa memahami situasi Dev saat ini, Penatua-Tu hanya bisa membiarkan murid-murid sekte meringisnya mengujinya. Melihat murid-murid sekte meringis yang bergegas mendekat, Dev tidak takut saat ini, tetapi sebenarnya sangat bersemangat. Saya tidak tahu apa yang saya teriakkan di mulut saya. Dan murid-murid sekte meringis itu mengerahkan energi iblis mereka satu persatu dan menggunakan berbagai cara untuk mendatangi Dev. Mata Dev dipenuhi dengan energi iblis hitam, dan pedang pembunuh naga di tangannya juga berdengung. Kemudian Dev mengangkat pedang pembunuh naga miliknya, dan aliran energi pedang tajam menyembur keluar, langsung ke langit. Dev penuh semangat juang, dan cahaya pedang sangat kuat dengan berkah energi iblis. Dengan serangan pedang ini, warna langit dan bumi berubah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Lebih dari selusin murid sekte meringis langsung musnah, dan bahkan sampahnya tidak lagi terlihat. Hahaha, menyenangkan sekali, seru Raja Iblis Ciyun, hahaha, menyenangkan sekali. Dev berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, senior, tolong carikan beberapa pakaian dan kenakan. Terlalu tidak senonoh untuk telanjang dan bergelantungan. Bab 4019, jangan pelit. Raja Iblis Ciyun menunduk dan tidak bisa menahan senyumnya. Segera setelah Raja Iblis Ciyun mengulurkan tangannya, seorang murid dari sekte meringis ditangkap dan pakaiannya dirobek dengan tarikan biasa. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari sekte wajah hantu dan Penatua-Tu semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, jadi mengapa mereka melepas pakaian mereka. Semua orang tanpa sadar mengencangkan kaki mereka. Dev mengenakan pakaiannya, bertepuk tangan, dan mengirim murid sekte meringis untuk menemui Raja Neraka. Tidak apa-apa sekarang, aku ingin bersenang-senang. Setelah mengenakan pakaiannya, Dev mengangkat pedang pembunuh naganya lagi dan menjatuhkan pedangnya. Boom-boom. Dengan Dev sebagai pusatnya, retakan besar tiba-tiba muncul di langit, dan di celah besar itu, pusaran air gelap muncul satu demi satu. Pedang ini benar-benar merobek kehampaan, memperlihatkan dunia lain. Garis aura abu-abu muncul dari pusaran air gelap. Semua aura abu-abu ini diserap oleh pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang pembunuh naga bersinar dengan aura. Pada saat yang sama, seluruh gunung berapi di sekitarnya tampak seperti berada di ujung dunia, dan bahkan sungai lava di sampingnya pun mendidih. Menghadapi pedang yang menakutkan, semua murid sekte wajah hantu tercengang, dan bahkan ekspresi Penatua-Tu berubah drastis. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pedang ini dapat dilepaskan oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat keempat. Terutama kekosongan yang terkoyak, ada nafas yang keluar dari dunia lain. Dan aura semacam ini juga diserap oleh pedang pembunuh naga. Anda harus tahu bahwa tidak semua aura di ribuan dunia cocok untuk dibudidayakan oleh para biksu di surga dan dunia manusia. Jika Anda menghirup nafas yang tidak sesuai untuk budidaya, tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Sekarang Dev tampaknya tidak khawatir sama sekali, menggunakan pedang pembunuh naga dengan putus asa untuk menyerap aura abu-abu. Segera, setelah pedang pembunuh naga menyerap auranya, cahaya pedang tiba-tiba jatuh. Cahaya pedang yang meletus kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Rasanya seperti nafas kematian yang tak bernyawa. Menghadapi pedang Dev, banyak murid dari sekte wajah hantu mulai melawan satu demi satu. Serangkaian mantra ditembakkan, dan energi hitam yang tak ada habisnya membentuk perisai di depan semua orang. Dan beberapa orang memilih melarikan diri. Namun, cahaya pedang itu jatuh seperti sabit kematian. Perisai energi hitam itu rapuh seperti kaca di bawah pedang ini, dan langsung hancur. Murid dari sekte wajah hantu berteriak kesakitan, tubuh mereka terkoyak, dan mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat. Satu demi satu, tubuh para murid sekte meringis dipecah menjadi dua bagian, sementara yang lain berubah menjadi genangan lumpur. Beberapa di antaranya separuh kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Situasi di tempat kejadian seperti api penyucian, sangat kejam. Pedang ini menyebabkan lebih dari 20 murid sekte wajah hantu kehilangan akal. Ada juga yang cukup beruntung bisa lolos.
Melihat pemandangan di depan mereka tiba-tiba muntah. Penatua-Tu berada dalam kebingungan. Apakah ini lelucon? Meskipun murid-murid sekte meringis ini tidak kuat, mereka semua adalah penguasa alam kesengsaraan. Kenapa dia dibunuh seperti semut di bawah pedang ini? Penatua-Tu akhirnya mengerti bahwa Demon Sealing Alliance tidak bodoh. Mereka rela mengorbankan persembahan 100 tahun untuk membunuh Dev, yang membuktikan bahwa Dev benar-benar sepadan dengan harganya. Keren sekali, aku ingin memainkannya juga. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian 5 warna api pamungkas menyala di sekujur tubuhnya. 5 jenis api pamungkas melompat ke dalam kehampaan. Ketika Penatua-Tu melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut lagi. Dev, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Aku sedang bermain dengan God King Bowmu, jangan pelit. Raja Iblis Ciyun sebenarnya ingin menghabisi busur Raja Dewa Dev. Bab 4020, sungguh menyenangkan. Sialan senior, tolong berhenti membuat masalah. Busur Raja Dewa telah terungkap. Jika ini terungkap, aku akan menjadi sasaran kritik publik. Ketika Dev melihat Raja Iblis Ciyun ingin bermain dengan busur Raja Dewa miliknya, dia segera menolak. Jika salah satu anggota sekte wajah hantu melarikan diri dan menyebarkan berita bahwa dia memiliki busur Raja Ilahi di tangannya, mungkin lebih banyak orang yang ingin membunuhnya. Melihat tampang pelitmu, jangan khawatir, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan Dev. Rumput. Dev terlihat tertekan, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sekarang tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Ciyun, Dev hanya bisa menyembunyikan jiwanya di lautan kesadaran dan menonton. Penatua-Tu menatap kosong, dan melihat Dev tiba-tiba mengeluarkan busur panjang, lalu membengkokkan busur untuk memasang anak panah, yang masing-masing diringkas menjadi anak panah yang terbakar api. Wuss! Saya melihat Dev menarik busurnya yang penuh anak panah, 5 anak panah ditembakkan ke langit, dan kemudian jatuh dari udara. Namun saat jatuh, berubah menjadi hujan anak panah yang lebat. Mentalitas murid-murid sekte meringis yang tersisa runtuh pada saat ini. Aku ingin menghindar, tapi melihat hujan anak panah di langit, aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Jangan takut, jangan panik. Penatua-Tu akhirnya sadar. Dia tahu jika ini terus berlanjut, mereka semua akan dimusnahkan. Penatua-Tu melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung memenuhi udara. Kabut hitam tak berujung menelan bulu panah satu demi satu. Melihat semua bulu panah tertelan, sudut mulut Penatua-Tu langsung terangkat. Tapi sebelum dia bisa menyombongkan diri, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Bulu panah yang tertelan semuanya menembus kabut hitam dan dengan cepat menuju ke tanah. Ketika Penatua-Tu melihat ini, dia buru-buru menghindar, dan para murid sekte meringis. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua-Tu, semua berdiri kosong, berpikir bahwa Penatua-Tu dapat memblokir serangan itu. Tetapi siapa yang tahu bahwa alih-alih menghentikan Penatua-Tu, dia malah melarikan diri. Pada saat murid-murid sekte meringis bereaksi, bulu panah yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, mengubah murid-murid sekte meringis ini menjadi landak, dan mereka semua mati. Hahaha, menyenangkan, menyenangkan sekali. Teriak Raja Iblis Ciyun. Dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia tidak hidup bahagia. Saat ini, hanya beberapa dari lusinan murid sekte wajah hantu yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka. Wajah Penatua-Tu berubah menjadi hijau ketika dia melihat murid-murid sekte meringis yang meninggal secara tragis. Aku tidak peduli kamu dirasuki jiwa iblis atau tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Penatua-Tu muram, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aura menakutkan menyapu seperti badai. Langit penuh kabut hitam, menyelimuti seluruh gunung api ilahi dalam kegelapan. Kamu hanya seekor semut, jika kamu ingin melawan, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Dev memandang Penatua-Tu yang marah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Pegang busur Raja Dewa di tanganmu dan tarik dengan kuat. Kali ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak menuju Dewa Raja Gong. Bahkan kabut hitam yang diletuskan oleh Penatua-Tu tersapu pada saat ini. Busur Raja Dewa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan panah emas muncul. Bahkan api dari gunung berapi ilahi dan sungai magma pun terserap. Setiap orang yang telah mencapai gunung berapi suci melihat ke arah menuruni gunung dengan heran. Sungguh menyenangkan. Raja Iblis Ciyun sedang bersenang-senang, tapi dia lupa bahwa tubuh Dev tidak dapat menahan ledakan seperti itu. Tubuh Dev mulai mengeluarkan darah, dan pembuluh darahnya menjadi sangat jelas. Senior, hentikan, tubuhku akan meledak. Ketika Dev melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan Raja Iblis Ciyun. Tapi Raja Iblis Ciyun telah membunuh Hongyan, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dev ketakutan, dan wajahnya penuh kekesalan. Jika dia tahu bahwa Raja Iblis Ciyun tidak patuh, dia tidak akan menyerahkan tubuhnya padanya. Bab 4021, melompat ke sungai. Tepat ketika Dev menyesal dan bingung,
tiba-tiba kode emas Daluo di lautan kesadaran bersinar terang. Cahaya putih menyala, dan Dev terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah mulai mengendalikan tubuhnya lagi. Dan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan kesadaran, melihat sekeliling dengan kebingungan. Daluo Jindian merasakan bahaya Dev, jadi dia dengan paksa mendorong kembali jiwa Raja Iblis Ciyun yang tersisa, sehingga Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Engah! Setelah Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, seteguk darah muncrat. Bulu panah emas di busur Raja Dewa dengan cepat menghilang, dan garis merah di tubuh Dev juga menghilang. Bahkan energi iblis yang menakutkan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penatua-Tu merasakan perubahan pada Dev. Setelah melihat Dev memuntahkan seteguk darah, kekuatannya berkurang drastis. Hahaha, kamu meminjam jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi kamu tidak menyangka jiwa iblis itu akan membalasmu. Menurutku kamu belum mati sekarang. Keyakinan Penatua-Tu meningkat pesat dan dia tertawa. Kemudian sebuah telapak tangan menghampiri Dev, dan Dev mengerutkan kening dan mundur kembali dalam sekejap. HMPH, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Penatua-Tu mendengus dingin, segera meningkatkan kecepatannya hingga tercepat, dan mengejar Dev. Dev membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka, Penatua-Tu tidak akan pernah melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia kembali. Dev hanya lari 2 langkah lalu berhenti, karena di depannya ada sungai lahar yang mendidih. Dev melirik ke arah sungai magma ini tidak berdasar, dan arusnya mengalir sangat deras saat ini, dan api terus membubung ke langit. Melihat Penatua-Tu mengejarnya, Dev tanpa daya melemparkan boneka itu lagi. Boneka yang digerakkan oleh esensi api tertinggi Lord Wulingsing, segera setelah muncul, mengikuti Penatua-Tu untuk bertarung bersama. Boneka itu tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada rasa takut. Untuk sesaat, Penatua-Tu mengikuti boneka itu. Dev tahu bahwa boneka ini tidak akan bertahan lama, apalagi Dev tidak bisa melihat boneka itu dihancurkan. Ultimate Fire Essence tidak bisa dibuang. Jika bonekanya hancur, Ultimate Fire Essence bisa rusak atau hilang. Dev menggunakan waktu ini untuk bertukar pikiran dan memikirkan cara untuk menghadapi Penatua-Tu. Namun setelah banyak pertimbangan, Dev tidak memiliki solusi yang baik. Dev kini dapat melarikan diri dari sungai magma dan langsung menuju gunung berapi suci. Namun jika demikian, dia akan memikat Penatua-Tu ke gunung berapi suci, dan kemudian Penatua Yu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Melihat boneka yang akan kehilangan dukungannya, dan melihat sungai lava di depannya, Dev memutuskan untuk melompat ke sungai lava untuk melarikan diri. Singkirkan saja Penatua-Tu. Memikirkan hal ini, Dev melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Penatua-Tu memandang Dev, matanya penuh kebanggaan dan berkata, "Nak, biarkan saya melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Jika kamu ingin melihatnya, lihatlah." Dev tersenyum dingin, lalu dengan mata tegas, dia berbalik dan melompat ke sungai lava. Bergantung pada. Penatua-Tu bergegas maju, tetapi tubuh Dev telah jatuh langsung ke sungai lava. Dev terjun ke sungai magma, merasakan panas terik di sekelilingnya. Karena lompatan Dev yang tiba-tiba, gelombang panas di sungai magma mulai berputar dan melesat langsung ke langit. Tubuh Dev terbungkus magma, dan dia terus-menerus jatuh menuju kedalaman sungai magma. Saat Dev melangkah lebih dalam, perasaan panas menjadi semakin kuat. Dev hanya bisa berlari menuju kedalaman dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kejaran Penatua-Tu. Tubuh Dev akhirnya jatuh ke dasar, dan kemudian dia mulai berjalan di dasar sungai magma. Dia harus meninggalkan posisi ini secepat mungkin. Karena gelombang panas magma, mustahil bagi Penatua-Tu untuk mendeteksi auranya. Namun jika Dev tidak bergerak ke sini, jika lawan juga melompat ke bawah, dia pasti bisa menemukannya, jadi Dev harus mengubah posisinya. Bersambung.